Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalaupun mau berdebat, wajadilhum, debat, tapi dengan apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah menjaga Musirawas Utara dengan penjagaan barokah, rahmat, ridha, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa peniti. Sudah lama Ustadz Somad berceramah, baru disinilah Pak Kemenak dan Bapak Wakil Bupati. Kenapa Pak Kemenak Wakil Bupati? Membaca Quran tadi di depan kita semua. Seandainya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Bupati, Wakil Bupati membuat program masyarakat membaca Al-Quran, bagus apa tak bagus? Bagus, tapi masyarakat belum tentu mau baca Quran karena mereka ingin melihat bukti. Mana buktinya nyata? Dipanggillah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota. Tolong Bapak geser ini Pak. Bapak bawa balik ke rumah. Mereka tak mau terhalang kipas angin. Mohon maaf ya Pak. Mengamuk pula ibu yang di situ mah. Kalau Tuan pergi ke Madinah, singgah sebentar ke Merangin. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, baru inilah dihalangi kipas angin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat ini tidak bisa dikasih teori, mereka mesti dikasih bukti. Jangan hanya sekedar janji, betul? Maka langsunglah Pak Wakil Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama membacakan Quran di depan kita. Dan itu tadi asli, bukan rekaman TV. Dari mana Ustaz tahu? Saya dengar langsung, saya curiga juga tadi. Ini musim-musim ini, jangan awas kalian, jangan sampai mengamuk. Hati-hati, ini di Musirawas Utara ini, bukan main-main ini. Ibu-ibu yang agak-agak preman, semangat terus, insya Allah umroh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Bupati tidak bisa hadir bersama kita karena mendapatkan penghargaan sebagai bupati dan wakil bupati yang inspiratif, memberikan inspirasi pengentasan buta huruf Al-Quran dan penyemangat untuk tahfiz Quran dan tahsin Al-Quran. Allahu Akbar. Tidak diragukan lagi, sudah ada buktinya. Anak-anak hafal Quran 3 juz, 5 juz. Adapun emak ayahnya
2 jus melon sama jus semangka. Bapak ibunya nggak apa-apa. Yang paling penting kita lanjutkan ini adalah anak-anaknya. Kenapa? Anak-anak ini yang masa hidupnya lebih panjang, lebih lama. Betul? Adapun bapak ibunya tak lama lagi meninggal dunia. Janganlah begitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya panjang umur, sehat badan. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak Kepala Kementerian, Kepala Kantor, Bapak Ketua Pengadilan Agama yang tugas keliling Indonesia dari Papua sampai ke Sumatera, maka saya yakin dan percaya ketika tugas di Musirawas Utara, maka cerita dari Muratara ini akan dibawa ke rumah, dibawa ke tempat lain. Cerita yang baik-baik ini akan menjadi sumber inspirasi dan semangat insyaallah. Amin. Kabarnya Pak Ustadz Somad katanya mau ceramah ke Musirawas Utara Muratara. Betul? Hati-hati Ustadz Somad, itu Texas itu Ustadz Somad. Yakin Ustadz Somad selamat di sana? Insya Allah, karena saya dikawal 3 lapis. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan ketiga BKMT. Nah, ini ibu-ibu BKMT, Masya Allah, tabarakallah. Sengaja disebut di awal, takut lupa. Alhamdulillah, buktinya selamat saya sampai ke atas pentas. Katanya khawatir Ustadz tak bisa sampai dari bawah sampai ke atas. Buktinya bisa lancar. Ini menunjukkan apa? Bahwa Musirawas Utara anak-anaknya baca Quran, ibu-ibunya hobi mengaji dan sholawat. Turunlah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad berceramah menggelegar sampai copot tiang-tiang. Menggelegar, mari kita selamatkan anak-anak kita baca Quran. Anak-anaknya buta guru. Dipanggillah pejabat-pejabat, diliput oleh TV. Pemencetan tombol maghrib mengaji. Besok tak ada anak-anak mengaji. Kenapa? Maghribnya aja yang mengaji. Tapi tidak demikian. Di sini tidak dipencetkan tombol, tapi langsung mesti ada laporan. Kepala sekolah merekam video live. Ini kami sebelum mulai pelajaran membaca Al-Quran. Pergi ke sekolah-sekolah. Tidak boleh dimulai pelajaran sebelum dibacakan Al-Quran. Kalau Quran dibacakan di rumah, rumah jadi berkah. Al-Quran dibacakan di kantor, kantor jadi berkah. Al-Quran dibacakan di sekolah, anak-anak berkah, gurunya berkah, pelajaran masuk. Itulah yang menyebabkan Muratara, Musirawas Utara ini insya Allah senantiasa dalam keberkahan. Ibu senang anaknya baca Quran? Bapak senang anak bapak di sekolah baca Quran? Bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, kalau kalian bingung apa yang mau kalian lakukan untuk agama ini, tak usah pusing, tak usah sakit kepala, tak usah bingung. Datang saja ke Musirawas Utara, studi banding. Setuju Bapak Ibu? Banyak pejabat-pejabat kita bingung apa yang mau dilakukan. Mau buat apa? Tak usah bingung. Wajibkan saja anak-anak sebelum mulai pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, baca Quran dulu. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kelas turun rahmat Allah, di sekolah turun rahmat Allah, di kantor turun rahmat Allah. Kita jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi barakatil Quran, sebagaimana doa kita selalu, Allahumma arhamna bil.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semua anak-anak di Muratara soleh-soleh insyaallah. Di kelas baca Quran, di kantor baca Quran, anak-anak mendengar pengajian, ibunya membawa anak. Itu anak-anak dibawa. Anak-anak dibawa. Itu ada. Saking mau cepatnya berangkat, tak sempat pakai baju dibawa. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa pisau silet. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, di Muratara lah ada anak-anak pakai singlet. Anak soleh insyaallah, amin. Hilang dia langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah, semua anak-anak yang hadir maupun yang tak hadir, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Mereka yang akan melanjutkan Muratara ini ke depan. Mereka yang akan jadi bupati, mereka yang akan jadi camat, mereka yang akan jadi polisi, mereka akan jadi tentara. Kalau anak-anak ini kita didik dengan Quran dari sekarang, insya Allah Muratara akan tetap berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau ada orang tuanya, ini Pak Ustadz, kakeknya ini nakal kok, nggak apa-apa, malaikat maut udah dekat. Ini neneknya nih Pak Ustadz nakal Pak Ustadz, sebentar lagi mati. Tapi anak-anak yang hijau-hijau, tunas-tunas yang baik, ini mesti kita jaga. Lama juga saya merenung memikirkan, kenapalah anak Musirawas Utara bisa baca Quran sebelum mulai pelajaran? Kenapa mereka bisa peduli? Kenapa ada anak-anak yatim? Ustadz Somad ceramah, siapa itu pendusta agama? Pendusta agama adalah orang yang mengejek agama. Bukan. Orang mengejek agama bukan pendusta agama. Mereka kafir karena mengejek agama. Pendusta agama adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Itulah pendusta agama. Orang yang tak peduli kepada anak yatim. Maknya meninggal, ayahnya meninggal, anak yatim. Saya anak yatim. Ayah saya meninggal, mak saya meninggal. Walam yablugh al-hulm, belum akil baligh. Ini sudah akil baligh, tak yatim lagi. Maka mereka tetap dibagi zakat, dibagi sedekah. Kalau dia masuk fakir miskin, ini anak-anak yatim disantuni mau bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban, santunan anak yatim penuh sampai bingung anak yatim jadwal undangan pagi, undangan siang, undangan malam. Habis Ramadan makan apa? Memangnya perut anak yatim laparnya bulan Sya'ban saja? Tapi di Muratara, di setiap desa, di setiap kampung sudah menjadi kebiasaan lazim setiap 3 bulan sekali. Bahkan ada satu desa santunan anak yatimnya 50 juta dibagi dalam 3 bulan, 2 bulan sekali. Allahu Akbar. Mudah-mudahan desa-desa lain yang mendengar ceramah Ustadz Somad, walaupun Ustadz Abdul Somad tausiahnya di Muratara, di kantor Bupati Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tapi insya Allah rekaman ceramah ini ditonton dari Sabang sampai Papua insya Allah. Amin. Saudara saya yang ada di Papua, saudara saya yang ada di Makassar, saudara saya yang ada di Banjarmasin, saudara saya yang ada di Sumatera, saudara saya yang ada di Brunei Darussalam,
yang ada di Malaysia, di Singapura, walaupun saya tak masuk, ceramahnya tetap masuk. Maka kalian mesti tahu kabar gembira ini. Anak yatim dapat santunan di setiap desa. Kalau sampai ada anak yatim diusir dari kelas karena belum bayar uang sekolah, anak yatim tak boleh masuk sekolah karena tidak mampu bayar, kita menjadi pendusta agama. Tapi di Musirawas Utara, program santunan anak yatim berjalan dengan lancar. Siap menyelamatkan janda-janda? Maksudnya yang tua-tua aja, Pak. Kita tolong anak yatimnya biar bisa sekolah. Saya sebetulnya mancing merekanya ya, Bu. Rupanya terpancing pula mereka. Tapi Bu, jangan khawatir, jangan takut, karena mereka tidak akan bisa nikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan. Siap membubuhkan tanda tangan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Musirawas Utara menjanjikan Ustadz Somad akan datang. Hari berganti, musim berubah, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun terakhir 2023 Ustadz Somad belum juga datang. Begitu hebatnya Habib Mahdi menyusun jadwal. Seandainya saya datang di tahun pertama, acaranya syukuran pelantikan Bupati Musirawas Utara. Apa yang bisa saya ceramahkan? Paling kita bersyukur pada Allah, akhirnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Apa yang mau saya bicarakan? Tapi ditakdirkan Allah saya datang 2023 sehingga saya bisa berkata, kalau anak mau hafal Quran, kalau anak mau baca Quran, kalau mau anak yatim selamat, kalau mau janda-janda selamat, maka orang ini mesti didudukkan 2 periode. Ini kampanye atau apa nih Pak Ustadz? Orang baik mesti didudukkan di tempat yang baik. Tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan tausiah. Betul Pak? Betul Bu? Ustadz Somad ceramah, jangan mabuk, jangan sakau, jangan narkoba. Selesai ceramah, orang mabuk. Kenapa? Karena yang mabuk tak datang ceramah. Jangan ada lagi pesta-pesta, main judi, mabuk-mabuk, joget-joget jam 10 malam. Ustadz pulang, mereka buat pesta miras, acara nikah, walimah sampai jam 1 malam. Pak polisi tak cukup untuk menangkap karena personel terbatas. Tidak selesai dengan ceramah, hanya dengan tanda tangan perda, peraturan daerah, tidak boleh pesta malam. Selesai. Betul? Pak polisi bebannya ringan, Bapak TNI bebannya ringan. Dengan apa? Dengan kekuasaan dipegang oleh tangan orang yang baik. Nggak perlu ceramah, nggak perlu khutbah, nggak perlu baca Quran, nggak perlu pakai hadis, nggak perlu pakai ayat, cukup dengan tanda tangan. Mudah-mudahan orang-orang yang punya tanda tangan ini diberikan Allah taufik dan hidayahnya sehingga mereka sehat walafiat, dijadikan Allah pemimpin yang adil dan amanah insyaallah. Amin. Habib Mahdi bin Syihab meninggal dunia. Saya pulang, berhenti di airport, langsung ke Palembang. Setelah itu badan saya lemas, tak sanggup rasanya saya berjalan. Maka saya kasih tahu waktu malam maulid hari Senin malam Selasa, semua jadwal saya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, semuanya saya batalkan. Saya tak sanggup ceramah, saya mau pulang, mau tidur. Datanglah panitia-panitia, janganlah Ustadz tambah kesedihan kami. Sedih kami Habib Mahdi meninggal, sedih lagi kami bertambah-tambah. Kenapa? Tenda sudah dipasang, undangan sudah disebar,
Gambar Ustadz udah dipasang di Muara, Musirawas Utara, Muratara. Saya bilang musyawarahlah Ustadz Ali. Akhirnya Ustadz Ali musyawarah bersama guru kita Ustadz Atik Fahmi LC. Akhirnya Abah juga memberikan support. Akhirnya terwujudlah hari ini. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga acara tabligh akbar ini terwujud, diberkahi Allah lah hidup mereka insyaallah. Habib Mahdi yang sudah meninggalkan kita, dilapangkan kuburnya, dijadikan beliau salah satu penghuni surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggal, memang kalau terlalu panas lupa tanggal memang. Ini tanggal 21 Oktober. Besok hari santri guys. Besok tanggal 22. Kenapa bisa tanggal 22 itu hari santri? Kita tahu tanggal 10 November hari pahlawan. Para tentara nasional Indonesia berperang melawan Belanda. Panglima besar bintang 5 Jenderal Sudirman, Bung Tomo berteriak di Surabaya, Allahu Akbar. Mereka tinggalkan anaknya, istrinya, hartanya. Akhirnya Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam. Kita pun merdeka. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, kita pun merdeka. Jangan lupa, kenapa mereka rela hilang hartanya, hilang nyawanya? Itu karena ada fatwa ulama, resolusi jihad yang dikeluarkan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dari pesantren Tebu Ireng Jombang pada tanggal 22 Oktober. Itulah mengapa kita peringati hari santri. Rupa-rupanya program-program yang baik di Musirawas Utara, dari pengentasan buta huruf Al-Quran, tahfiz Quran, tahsin Quran, anak yatim, tak boleh pesta malam, itu semua lahir karena ada seorang santri alumni pesantren Ittifaqiyah yang diberikan Allah amanah dan jabatan. Maka jangan takut menyekolahkan anak ke pesantren. Anak ibu di mana? SMP. Anak ibu di mana? SMA. Anak ibu di mana? Anak saya pesantren Pak Ustaz. Gara-gara nggak lulus di SMP, gara-gara nggak diterima SMP negeri, saya masukkan ke pesantren. Pesantren bukan pembuangan anak bodoh. Pesantren tempat anak pintar. Nanti kalau anak saya di pesantren bisa jadi apa? Tamat pesantren bisa jadi polisi. Betul? Siapa yang bilang? Saya undangan tausiah ke Lampung. Sampai di Lampung, diletakkan di hotel lantai atas. Kunci pintu. Ustadz Somad, tidak ada siapapun yang boleh masuk ke kamar Ustadz. Tutup. Siapapun gak bisa masuk. Setan bisa. Karena setan masuk lewat angin, bukan melalui pintu. Kunci pintu. Tak lama tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Katanya nggak bisa masuk. Ini kok bisa? Saya buka pintu, tengok Brimob. Kenapa Pak Brimob datang? Mau ngapain? Saya sangka mau nangkap saya. Saya adik kelas Ustadz dulu di pesantren. Kok adik kelas? Ya, saya adik kelas Ustadz dulu pesantren, dan sekarang saya masuk Brimob jadi polisi Pak Ustadz. Itu bukti anak pesantren bisa masuk polisi. Allahu Akbar. Dulu di pesantren tempat saya ada anak yang paling nakal, ditempeleng masih nakal, digundul masih nakal, diikat ustadz, diikat kiai pakai tali besi masih juga nakal. Waktu pulang ke pesantren saya tanya,
Mana si Fulan dulu? Tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Mana si Fulan dulu yang digundul ustadz kepalanya? Dia udah di Mabes sekarang, man. Di Mabes, markas besar polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu baru yang nakal-nakalnya itu, apalagi yang baik-baiknya. Jangan takut menyekolahkan anak ke pesantren. Bisa nggak anak kita yang tamat pesantren jadi bupati, wakil bupati? Bisa, sudah terbukti di Musirawas Utara. Allahu Akbar. Kira-kira bisa tak kalau anak ini masuk tentara? Bisa. Saya ceramah ke Aceh, sampai di Aceh datang orang pakai baju tentara, tegap tinggi, ganteng, besar, berotot. Siapa ini? Aku ketua kelas kau dulu, man. Rupanya ketua kelas saya waktu di pesantren jadi tentara, tugas sekarang di Banda Aceh. Polisi ada, tentara ada. Maka semua anak-anak kita ini kalau mau selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pacaran, selamat dari LGBT, tidak ada jalan lain kecuali masukkan pesantren. Yang SMP bagaimana Pak Ustadz? Saya bukan mau menjelekkan, saya bukan mau menjatuhkan. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 12, pulang jam 2, pulang jam 4, cabut, masuk ke mall. Pergaulan sekarang luar biasa. Dari rumah pakai jilbab, sampai di jalan masuk tas, dibonceng sama pacarnya, singgah ke kebun kelapa sawit. Ngapain Pak Ustadz? Ngambil brondol. Siapa yang menjamin? Bisa ibu menjamin anak ibu? Bisa bapak menjamin anak bapak? Benteng terakhir pertahanan kita adalah pesantren. Daftarkan segera. Keponakan saya tidak boleh belajar di rumah, tidak boleh masuk sekolah biasa, wajib masuk pesantren. Karena saya tak bisa mengawal mereka. Apalagi anak perempuan, anak laki-laki juga. Anak laki-laki tawuran, bengkak kepalanya. Anak perempuan bengkak perutnya. Siapa yang mau menyelamatkan dia? Jangan sampai kita malu di hadapan manusia, lebih malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap masukkan anak pesantren? Siap anak jadi santri? Janji jangan ada dusta di antara kita. Ini bukti-buktinya semua nih. Ustadz Kemas Ali dikirim ke pesantren. Di mana pesantrennya? Jawa Timur. Pesantren Wali Songo, Ngabar, dekat Gontor. Dari Palembang dulu, bukan sekarang. Sebelum ada handphone, belum bisa video call, belum naik pesawat terbang, orang Palembang sudah mengirim anaknya jauh. Aku tak maulah kalau anakku nanti tamat pesantren mau jadi apa, mau kerja apa, mau makan apa. Ustadz Ali tamat pesantren, saya tamat pesantren, sampai sekarang saya masih hidup. Ustadz Ali masih hidup, sehat walafiat. Ini adalah hasil pendidikan pesantren. Jangan masukkan anak pesantren, nanti kurus macam Ustadz Somad. Saya ini kurus bukan karena tak makan, ini memang sudah takdir. Yang penting sehat. Saya nggak mau anak saya pesantren nanti gundul. Ini karena pulang umroh, bukan karena rambut tak tumbuh. Ustadz Atik pesantren, habis itu dikirim, walaupun ayah abah kiai, tapi anak tetap dikirim kemana? Dikirim ke Al-Ahqaf, Yaman. Terbang ke Yaman, pulang menyelamatkan Sumatera Selatan. Maka insya Allah apapun negeri kita diejek orang, diolok orang, Texas tempat narkoba, tempat penjahat, tempat perampok, itu masa lalu besti. Masa depan milik kita bersama. So sweet. Insya Allah. Bapak, ibu dulu tak baik. Saya ini orangnya tak baik Pak Ustadz. Saya dulu pakai narkoba, saya dulu perampok, saya dulu penjudi. Tak usah kau ceritakan Pak, masih nampak sisa-sisanya di wajahmu. Pak Ustadz, saya ini perempuan tak baik.
tapi sekarang saya ingin jadi baik. Maka bapak mesti bersumpah, berjanji di hadapan Allah, aku dulu tak baik, aku dulu tak bisa baca Quran, anakku mesti jadi qari, tamat pesantren. Amin. Jangan seperti sebagian orang tua, saya ini bodoh Pak Ustadz, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini tidak mendidik sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah hebatnya pengaruh dari pesantren. Indonesia merdeka karena kiai dan pesantren. Suka tak suka, percaya tak percaya, terserah. Yang penting saya sampaikan kemana-mana. Kita diajarkan cinta Palestina oleh siapa? Pesantren. Dalam acara apa? Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil. Siapa yang tidak cinta ke Palestina, siapa yang tidak menolong Palestina, berarti dia sudah menghilangkan satu ayat dari surat Al-Isra, surat Bani Israel. Berarti nanti kalau dia baca Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid nabawi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau percaya kepada sebagian Al-Quran lalu kau ingkar kepada sebagian Al-Quran? Kalau umur kita panjang, kalau Allah kasih kita kekuatan, kalau diizinkan, kita akan pergi ke Palestina menolong saudara kita dari jajahan Israel. Allahu Akbar. Tapi karena kita belum mampu, kita bukan tentara, kita tidak punya persenjataan yang lengkap, maka paling tidak kita kirimkan uang. Untuk apa? Untuk membeli susu bayi-bayi yang sudah banyak tak makan. Untuk apa? Sebentar lagi musim dingin, bulan Desember, musim dingin tiba, tak ada selimut. Untuk buat sumur bor, untuk makan, untuk beli gandum. Itulah duit yang kita masukkan tadi. Tapi mengirimkannya melalui lembaga yang terdaftar di negara. Jangan ormas kirim sembarangan, nanti bisa tercatat dalam daftar teroris. Amerika yang membuat. Kirimkan lembaga yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi duitnya yang berplastik-plastik. Mana duitnya? Hilang. Lagi dihitung panitia sebagai bukti cinta kita ke Palestina, insyaallah. Amin. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Apakah orang Palestina itu saudara kita? Mereka bukan orang Indonesia, mereka bukan saudara kita. Apakah Palestina saudara kita? Mereka orang Islam. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang Katolik? Bagaimana dengan orang Hindu? Bagaimana dengan orang Buddha? Itu kan orang Islam, mereka bukan saudaramu. Untuk melihat masalah Palestina, tak perlu menjadi Muslim, tak perlu menjadi Islam, cukup menjadi manusia. Untuk melihat Palestina, untuk melihat kejahatan Israel, tak perlu menjadi Islam, tak perlu menjadi Muslim, cukup jadi manusia. Apapun agamamu, apapun bangsamu, kalau kau manusia, pasti kau akan peduli kepada masalah Palestina. Potong video ini, masukkan ke Instagram. Ustaz Somad nggak ada kami tengok mensupport Palestina. Tontonlah ceramah Ustaz Abdul Somad, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Jumat, tidak pernah sekalipun kosong dari doa untuk saudara di Palestina. Bisa memberikan senjata, kirimkan. Tak bisa memberikan senjata, makanan, tak bisa kirimkan makanan. Duit, tak juga bisa. Doa pun tak bisa. Pergi ke Sungai Musi, pergi ke Rawas, pergi ke tepi sungai. Habis itu, tolakkan. Apa guna kau hidup di atas dunia ini kalau tidak menolong saudaramu? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi,
sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sayang seperti pada diri sendiri. Melihat anak-anak Palestina, ingat anak kita. Melihat orang tua di Palestina, ingat orang tua kita. Melihat rumah dihancurkan, ingat rumah kita. Rumah ibadah, tidak hanya masjid. Berita kemarin malam, gereja pun dibantai oleh Israel. Betul? Kenapa mereka membantai gereja? Kenapa mereka benci? Karena mereka Israel menuduh Maryam berzina dengan Yosef tukang kayu, maka lahirlah anak bernama Isa. Mereka Israel menuduh Maryam perempuan pezina, dengan Yosef tukang kayu lahir anak zina namanya Isa. Islam mengangkat harkat martabat Maryam, wanita yang suci, menjaga kehormatannya. Satu surat dalam Al-Quran, surat Maryam, mensucikan Maryam, melahirkan seorang anak, diangkat menjadi nabi. Dia bukan anak zina, tapi dia adalah anak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan anak Allah, dia bukan anak zina, tapi adalah satu mukjizat. Dia adalah Nabi Isa. Paham kenapa Israel benci? Paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mesti dipahami oleh orang Indonesia, karena kita sebagai rakyat Indonesia mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Pesantren-pesantren yang dibangun dulu tidak bisa menampung santri lagi karena sudah melimpah ruah. Sekarang masih banyak tanah kosong di Musirawas Utara. Apakah orang Musirawas Utara siap mewakafkan tanah untuk pesantren? Saya mau mendengar. Setelah saya pulang ke Riau, saya dapat kabar, alhamdulillah Ustaz Somad, banyak orang Musirawas Utara, Muratara yang mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Insya datang mereka ke kiai, datang mereka ke ustadz, datang ke tuan guru. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Itu tanah yang ada itu saya wakafkan. Tanah siapa? Gak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah orang? Itu bedanya sama sodakoh. Kalau sodakoh tidak ada akadnya, tapi kalau wakaf 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Jamaah, kalau saya tanya jangan stres. Saya kalau ceramah memang suka nanya, jangan stres, karena pertanyaan itu nanti akan saya jawab sendiri. Apa bedanya sodako dengan wakaf? Wakaf ada rukunnya 4. Yang pertama, yang memberi wakaf. Yang kedua, yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Yang mau jawab, jawab. Yang tak mau jawab, gerak-gerakkan aja mulut. Makanya kotak yang di masjid itu tidak disebut kotak wakaf, tapi disebut dengan kotak sodakoh. Karena kalau kotak wakaf, kita mesti berakad ke kotak itu.
wahai kota, kuwakafkan duitku ini. Kota itu menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Tapi beberapa pengurus masjid tidak setuju kalau kota itu dikasih nama kota sodakoh, tapi disebut kota infak. Karena kalau kota sodakoh, senyum juga sodakoh. Banyak waktu kota itu lewat, dia senyum aja. Lewat kota tiga kali. Maka yang paling tepat bukan kota wakaf, bukan kota sodakoh, tapi kota infak. Masukkan duit ke dalam, masukkan duit, digulung-gulung sampai hilang angkanya. Ada orang Musirawas Utara punya tabungan di bank 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ada orang Muratara tabungannya di bank 100 juta. Amin. Diwakafkannya 1 juta untuk pembebasan tanah pondok pesantren. Pertanyaannya, berapakah uangnya di bank? 99 juta. Mimda tema taya bawati. Yang tahu berarti udah tua. Karena saya dulu waktu kecil baca Quran pakai itu, alif di ta, alif di bawah i, alif depan u. Mimda tema taya bawati. Mati. Ketika orang ini mati, yang dibawa mati 99 juta atau 1 juta? Yang 1 juta itulah yang kau bawa mati, Pak. Duitmu di bank 100 juta, kau wakafkan untuk bebas tanah pesantren 1 juta, tinggal di bank 99 juta. Meninggal kalian, Pak. Maka yang kau bawa mati 1 juta, yang 99 diambil mereka untuk nikah dengan brownies berondong manis. Betul, Bu? Betul pula kata mereka. Jaga-jaga juga lah perasaan orang ini, Bu. Udahlah, ini panas, makin panas lah suasananya. Ibu punya uang 100 juta, amin. Diwakafkannya untuk beli tanah, untuk beli asrama, untuk beli semen, batu kerikil dan bata, membangun asrama. Tinggal 99 juta di bank. Meninggal ibu. Nah, mereka udah mulai senyum ini. Yang ibu bawa mati 1 juta, yang tinggal di bank 99 juta. Mereka menangis hanya sebelah saja. Sebelah kiri dia menangis, sebelah kanan ditengoknya. Mana yang mau dipinang besok? Duit di tangan 99 juta. Harta yang kalian cari sudah berubah menjadi harta gono. Kau begono, aku begini. Ini nampaknya selesai acara ini, DKMT beserta seluruh jamaah menghadap ke Pak Inayatullah. Tolong Ustaz Somad jangan diundang lagi, Pak. Rusak rumah tangga kami, hancur kemesraan kami. Saya kalaupun datang tidak lagi di 2023, 2024 pelantikan bupati baru. Tahunnya yang baru, orangnya itu juga. Amin. Apa maknanya? Bahwa Ustaz Somad bukan mau mengadu domba, Ibu. Jangan sejak ini nanti pulang siang bapak bertanya, Mama, mana makan siang? Masak aja sendiri. Rupanya selama ini kau mengintai-intai tabunganku itu ya. Bukan itu maksudnya, Pak. Niat saya nih baik, supaya kita bekal untuk setelah Kalau hidup ini sebentar saja, hidup sekejap saja, tapi bekal. Kenapa Habib Mahdi meninggalkan kita? Karena bekalnya sudah siap. Dia orang soleh, dia orang baik. Kenal kau dengan orang? Kenal. Pernah jumpa? Belum kenal. Kenal dengan Habib Mahdi? Kenal. Pernah jalan-jalan? Belum kenal. Kenal dengan Habib Mahdi? Kenal. Pernah tidur di rumahnya? Belum kenal. Saya pernah jumpa 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan
beliaulah yang membawa saya. Tidur saya di rumahnya, di rumah emaknya, di rumah Umi, di markasnya. Saya kenal dengan beliau. Saya bersaksi demi Allah, beliau adalah orang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikut jejak kebaikannya, insya Allah. Demikian juga yang di hadapan saya, yang di belakang saya, ini semuanya orang baik-baik semua, insya Allah. Amin. Mana buktinya mereka baik? Dibuatnya gambar saya paling besar, Yai Najib kecil. Masya Allah, tabarakallah. Orang baik bersama di tempat yang baik, di hari yang baik, membaca yang baik-baik, insya Allah mati pun dalam kebaikan. Matinya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadun subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah il-aliyyil azim. Supaya kita mati husnul khatimah, maka banyak menyebut subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allah, Allahu akbar, Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah, la haula wala quwata illa billah, Allah semuanya. Maka perbanyak itu. Jangan banyak cerita aib orang. Sekarang anak lisan bini lisan laki lisan. Dulu orang kalau cerita aib orang mesti datang ke rumah tetangga, berjumpa dulu. Sekarang tak jumpa. Kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar. Di kamar pun bisa. Capek nulis tangan, video call. Maka nanti kalau ada yang mengajak membicarakan orang, gimana anak saya, gimana laki saya, gimana bini saya, subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba masuk video call, gimana kabarnya anak lusunan dulu, subhanallah. Siap? Karena kalau kita mati, kawan-kawan ini mau ikut apa tidak? Yang kekal bersama kita hanya kalimah thayyibah la ilaha Muhammadun. Saya sudah berdiri 60 menit. Bapak Ibu masih kuat lagi? Siap mendengar ceramah 1 jam lagi? Saya tak kuat. Tengoklah ibu-ibu Satpol PP, Masya Allah, semangat mereka. Bapak-bapak polisi, TNI, Polri mengawal Ustadz Abdul Somad. Kenapa Ustadz Somad mesti dikawal? Apa masih banyak lagi preman-preman? Tidak ada preman lagi di Musirawas karena semua sudah diumrohkan. Maka siapa yang mau umroh jadi preman lah. Memang lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain cara orang untuk merubah manusia dari yang tak baik menjadi baik. Kiai-kiai diumrohkan, ustadz-ustadz diumrohkan, BKMT diumrohkan. Itu biasa guys. Tapi preman, penjahat, perampok diberangkatkan umroh, sampai di sana menangis di pintu Ka'bah, tawaf sa'i. Itu manfaatnya luar biasa. Makanya kantor bupati tidak perlu lagi dikawal. Kenapa? Karena preman-preman sudah taubat semuanya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Begitu rupanya cara berdakwah, macam-macam cara. Udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalaupun mau berdebat, wajadilhum, debat, tapi dengan apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah menjaga Musirawas Utara dengan penjagaan barokah, rahmat, ridha, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari tabligh akbar adalah doa. Aminkan doa yang akan dibaca oleh kiai kita, ustadz kita, guru kita. Lembutkan hati,
bukakan diri. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan ridhonya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un